Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahyani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 0101240156. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS yaitu Tafsir Tarbawi. Nah, di sini saya mengambil judul tentang kewajiban belajar mengajar dalam perspektif Tafsir Tarbawi. Nah, dalam perspektif Tafsir Tarbawi ini, belajar mengajar itu merupakan aktivitas yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Nah, pendidikan ini itu dipandang sebagai sarana utama untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, Islam ini tuh memberikan perhatian yang besar terhadap proses pencarian, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan. Landasan utama kewajiban belajar dapat ditemukan dalam Al-Quran, yaitu khususnya surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diawali dengan perintah Iqra, yaitu bacalah. Perintah tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan pencarian ilmu ini merupakan langkah pertama dalam membangun peradaban manusia. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwa ilmu diperoleh melalui proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tafsir Tarbawi, belajar tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan dan memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga sebagai upaya membentuk kepribadian, memperkuat keimanan, serta mengembangkan potensi yang dimiliki manusia. Dan setiap manusia muslim dituntut untuk terus belajar sepanjang hayat agar mampu memahami ajaran agama dengan baik dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ilmu itu menjadi alat yang membantu manusia membedakan antara baik dan yang salah, dan serta mendorong terciptanya kehidupan yang lebih baik. Nah, selain belajar, mengajar juga merupakan kewajiban yang memiliki nilai ibadah yang tinggi. Seorang yang telah memiliki ilmu kewajiban menyampaikan kepada orang lain agar ilmu tersebut memberikan manfaat yang lebih luas. Dalam perspektif tafsir Tarbawi, kegiatan mengajar bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan saja, tetapi juga membimbing atau mengarahkan serta membina akhlak dan menanamkan nilai-nilai moral yang spiritual kepada peserta didik. Nah, seorang peserta didik itu tidak hanya memperoleh ilmu saja, tetapi juga mendapatkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara belajar dan mengajar dalam Islam ini bersifat saling melengkapi. Nah, proses belajar itu menghasilkan individu yang berilmu, sedangkan proses mengajar memastikan ilmu tersebut terus berkembang dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, dengan demikian, pendidikan ini menjadi sarana untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama, budaya, dan peradaban. Nah, melalui kegiatan belajar mengajar, masyarakat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat keimanan, serta menciptakan kehidupan yang lebih maju dan beradab. Nah, tafsir Tarbawi juga menekankan pentingnya niat dan ikhlas dalam belajar dan mengajar. Ilmu yang dicari hendaknya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi sesama manusia. Begitu pula seorang pendidik harus mengajar dengan penuh tanggung jawab, kesabaran, dan kasih sayang agar tujuan pendidikan Islam ini tuh dapat dicapai secara optimal. Dengan demikian, kewajiban belajar mengajar dalam perspektif Tarbawi itu merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan belajar menjadi sarana dan memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kualitas diri. Nah, sedangkan mengajar itu menjadi sarana yang menyebarkan ilmu serta membimbing generasi agar mampu menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, jadi oleh karena itu, jadi dua aktivitas ini tuh harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah dan kontribusi bagi kemajuan umat. Nah, jadi kewajiban mengajar itu menurut tafsir Tarbawi itu adalah bagian penting ya, karena bisa membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Terus sebagai pendidik juga,
kita bisa mampu menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam itu. Mungkin itu saja tugas UTS dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.